Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Apa yang membuat kita lupa pada Allah? Dua ini yang paling banyak membuat kita lupa pada Allah. Satu, la tulhikum amwalukum wala auladukum, karena harta, jabatan, pangkat, kedudukan, lupa pada Allah. Bukan berarti tidak boleh jadi orang kaya, jangan salah paham. Bukan berarti tak boleh jadi pejabat, silakan. Jika perlu yang menjabat itu orang-orang Islam semua, dan orang-orang yang soleh, orang-orang beriman, jika perlu begitu. Jangan bilang Islam itu anti politik, jangan. Ini salah kaji namanya. Ada orang bilang, saya berhenti berpolitik Ustaz. Kenapa? Politik itu dunia saja tuh. Salah. Nabi itu guru politik terbaik dunia. Kalaulah Nabi tak berpolitik, tak ada negara Arab. Siapa pemimpin pertama negara Arab? Nabi Muhammad. Karena Mekah, Madinah itu tak ada pemimpin, Pak. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di Mekah. Kenapa Nabi Muhammad tak diutus di Mesir? Kenapa Nabi Muhammad tak diutus di Baghdad, di Irak? Kenapa Nabi Muhammad tak diutus di negeri Palestina, negara-negara Arab yang lain? Negara Palestina ada pemimpinnya, negara Mesir ada pemimpinnya, negara-negara Irak ada pemimpinnya, negara lain ada pemimpinnya. Satu-satu negeri yang tidak ada pemimpin adalah Makkah. Di situ Nabi diutus oleh Allah untuk jadi pemimpin. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya jadi pemimpin, jadi presiden. Peletak batu pertama politik dalam Islam Nabi Muhammad. Jangan kita keki dengan politik. Sekarang kan mulai dikabur-kaburkan Islam itu. Kenapa Ustadz berpolitik di masjid? Sunnah. Sunnah Rasul berpolitik. Karena politik itu asalnya, the politic is true. Politik itu kebenaran. Yang salah itu pelaku-pelaku politik. Politik itu benar. Bagaimana Nabi bisa berdakwah tanpa politik? Contoh, ini politik Nabi Pak ya. Contoh, agak sedikit berbeda. Ketika Nabi dilempar, waktu Nabi di Mekah dilempar dengan kotoran, Nabi diam. Kenapa Pak? Hah? Nabi dilempar dengan kotoran, Nabi diam. Nabi pergi ke Taif dilempar dengan batu berdarah, Nabi diam. Kenapa? Apa? Nabi itu dilempar, Nabi itu dipukul dan sebagainya karena Nabi belum berkuasa. Memang kesabaran itu sifatnya. Tapi secara politik Nabi belum punya kekuasaan. Nabi mau dibunuh, Nabi diam. Nabi diusir dari Mekah, diembargo, pindah ke Habsah, pindah ke Taif, gagal. Akhirnya pindah ke Yasrib. Kenapa Nabi pindah ke Yasrib? Perintah Allah. Di Yasrib itulah Nabi akan membangun politik. Mengatur siasat, dalam bahasa Arab politik itu as-siyasah. Membangun siasat di Masjid Nabawi. Dan akhirnya Nabi Muhammad menjadi penguasa di Madinah. Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah, berapa Nabi bawa tentara? 10.000 tentara dari Madinah yang sudah dilatih oleh Nabi. Sampai di Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Turun firman Allah, penaklukan kota Makkah. Ketika Nabi berkuasa di Madinah, membawa senjata lengkap dan bala tentara sampai di Mekah, semua orang Mekah kecut dan ketakutan. Tidak satu pun yang berani menyentuh Nabi. Akhlak Nabi memaafkan mereka. Iza jaa nasrullahi wal fath. Berbondong-bondonglah orang masuk Islam.
Karena kekuasaan Nabi, termasuk orang kafir, banyak yang pura-pura masuk Islam. Takut sebab Nabi sudah punya kekuasaan dari politik. Sejak Nabi berkuasa, ada yang berani meludahi Nabi? Hah? Ketika Nabi jadi penguasa, ada yang berani melempar Nabi? Ada yang berani mengejek Nabi? Tidak ada. Kalau ada, diperangi. Itu namanya politik, Pak. Kenapa kita dilempar diam? Politik. Politik Nabi. Biar saja, biar saja. Sabar. Kenapa dilempar dengan batu Nabi diam? Politik. Begitu cara Nabi menarik perhatian masyarakat, mendakwakan Islam dengan rahmatan lil alamin. Tapi ketika Nabi sudah berkuasa, jangankan orang kafir, Pak. Jangankan orang kafir, orang Islam yang rumah-rumah mereka tidak solat laki-lakinya ke masjid. Apa kata Nabi? Wah, coba kan? Betul tak? Tegas tak? Bakar. Hai sahabat Bilal, kumpulkan api unggun, kayu bakar. Periksa siapa rumah-rumah mereka yang ada laki-laki. Tegas Nabi. Sudah besar surah Nabi. Kenapa? Karena Nabi berkuasa, memegang puncak kekuasaan politik. Ini yang banyak dilupakan. Taunya Nabi itu lembut, taunya Nabi itu adem ayam. Tidak, Pak. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Sikap tegas ketika sudah punya kekuasaan. Tetapi politik Nabi mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup jujur supaya selamat amanah. Kalau sekarang tidak, berpolitik, mengajak orang bermaksiat, mengajak orang menipu, mengajak orang manipulasi, mengajak orang menghancurkan negeri. Itu yang salah. Yang salah itu bukan politiknya, tetapi pelakunya. Akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kedudukan, lupa pada Allah. Dapat kekuasaan, lupa pada Allah. Bahkan ketika jadi rakyat biasa dia rajin ibadah, ketika punya penguasa dialah penghalang dakwah. Oh, ketika belum jadi, Pak, oh, pesantren datang, masjid datang, ya kan? Betul tak? Politik sekarang kan begitu. Datang bertamu, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya silaturahim dengan saudara-saudara saya di sini. Alhamdulillah, senang hati saya. Nek, mak, lunak gigi perlu lidah. Hah? Kalau ada maunya gitu ya. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini bisa kita pupuk baik-baik, ukhuwah Islamiyah ya Bapak Ibu ya. Insyaallah nanti kalau saya terpilih, rakyat-rakyat akan saya bantu, yang miskin-miskin akan kita utamakan. Ada nampak nanti namanya syariat. Oh, semua syar'i. Kita buat koperasi syariat, kita buat syariat, segala syariat. Setelah berkuasa, yang berdiri maksiat. Ini artinya lupa kepada Allah. Yang salah siapa, Pak? Sadar juga Pak Ibu yo. Datang masjid. Bapak Ibu, apa yang kurang di sini? WC Pak kurang. Berapa biayanya? 10 juta Pak. Nanti tim saya akan mengeluarkan ya. Saya bantu 25 juta insyaallah Pak ya. Ada lagi kurang Pak? Karpet. Oh ya, karpet nih besok ganti semuanya ya. Cari yang bagus. Rupo dak terpilih loh. Mano karpet patang? Balian. Astagfirullah. Bukan politik yang salah Bapak Ibu. Pelaku yang salah. Dikasihlah jilbab. Ibu-ibu, saya ada bawa jilbab ini. Mana tim? Tolong bagikan jilbab. Jilbab. Tapi elok bapak tu yo. Bagi wak jilbab denyo. Kata mana? Setelah terpilih ternyata benar terpilihlah. Tak tiba-tiba ke masjid le. Tak datang ke masjid. Jangankan datang ke masjid, mencarinya pun payah. Boleh kami datang pengurus masjid. Pak, kami nak ketemu sama Bapak Hasan. Oh, tak bisa. Bapak lagi sibuk. Banyak tamu.
Protokol 5 lapis. Tap. Betul enggak? Itu yang salah. Yang lebih berbahayanya ketika mendapatkan jabatan, kedudukan, harta dengan cara main money. Disebut dengan money politik. Sogok sana, sogok sini. Sogok sana, sogok sini. Berarti cara mendapatkan sudah melanggar aturan Allah. Kalau itu masih ada di negeri kita, takkan pernah baik, Pak. Datang serang pajar, wah iyo puluh, pambiak yo. Bis gimana Pak Ustad? Rogo mahal sedonyo. Tiba-tiba orang bagi piti 3.000. Dapat jo makan seminggu dah. Alah selesai. Iya, kita makan seminggu kenyang, tapi 5 tahun kelaparan. Itu yang terjadi. Lupa kepada Allah. Jangan jadikan jabatan itu kita lupa kepada Allah Subhanahu